Mana ya si adek? Papa mau kasih hadiah buat adek. Karena kemarin dia dapat bintang dari sekolahnya. Mama panggil Ade ya, Pak? Adek? Adek? Mama panggil Ade ya? Iya, ini loh Papa mau kasih hadiah buat Adek. Karena kemarin Adek kan dapat bintang di kelas. Hore! Aku dapat hadiah. Ya. Terima kasih ya, Pak. Aku senang sekali. Bah, kok cuma adik doang yang dapat hadiah? Papa nggak sayang sama kakak. Wah, Tante Becky, kalungnya bagus banget. Beli di mana sih Tante Becky? Iya, bagus ya. Ini belinya jauh banget. Tante Ririn suka ya sama kalung seperti ini? Iya, suka banget. Nanti aku kasih satu deh untuk Tante Ririn. Aku punya beberapa soalnya. Yeay, asik. Terima kasih ya Tante Becky. Tante Becky baik banget. Tapi kenapa sih Tante Becky baik banget sama aku? Kita kan memang harus selalu baik sama semua orang, Tante. Karena kita semua bersaudara dalam Tuhan Yesus. Ayo Tante, kita sekarang mau mulai ibadah kita pagi ini. Kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ayo adik-adik, kita mulai ibadah dengan menyanyikan satu pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik bangkit berdiri ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi adik-adik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita buka di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh berkumpul kembali memuji nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan terus berikan kepada kami walaupun masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Sebentar kami mau mulai ibadah kami. Tuhan berkati agar kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh bersukacita, dan juga Tuhan berkati semua peralatan yang kami pakai, baik itu internet, baik itu listrik di rumah kami masing-masing, agar semuanya berjalan dengan baik. Sehingga kami boleh menikmati ibadah bersama-sama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini.
Amin. Amin. Adik-adik, lihat tidak tadi role play di awal ibadah? Tante Becky juga lihat nggak? Lihat dong. Iya, siapa yang pernah ngambek karena iri sama kakak atau adik? Boleh nggak sih ngambek-ngambek seperti itu? Boleh nggak Tante Becky? Enggak lah. Nah, kalau begitu kita lihat ya kelanjutan role play yang tadi. Yuk sama-sama kita lihat. Papa nggak sayang sama kakak. Masa cuma adik yang dapat hadiah? Gak adil. Kakak. Kak, kita main bareng yuk. Ogah. Tante Becky dan adik-adik di rumah, terkadang kita tidak menyadari ya bahwa apa yang kita lakukan itu bisa membuat hati orang lain sedih. Misalnya nih seperti role play tadi ya, kakak menjadi marah kepada adik karena ia iri. Kita juga terkadang membuat hati orang lain sedih karena perkataan kita nih Tante Becky. Iya. Nah adik-adik, Tante mau ajak nih kita untuk mengaku dosa-dosa kita, minta ampun sama Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa pengakuan dosa, kita mau angkat satu pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kita ganti kata kawanku menjadi kakakku. Tuhanku bila hati kakakku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Sekarang kata kakakku kita ganti adikku ya. Tuhanku bila hati adikku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Adik-adik, kita mau sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan untuk doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Nela dari kelas ATC. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami mau mengaku atas dosa-dosa dan kesalahan yang sering kami lakukan. Pimpin kami agar kami selalu taat akan perintah-Mu dan tidak mengulangi kesalahan yang telah kami perbuat. Amin. Amin. Terima kasih Nela sudah memimpin doa pengakuan dosa pada hari ini. Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, lalu bagaimana seharusnya sikap kita terhadap kakak atau adik? Nah, yuk kita sama-sama ya Tante Ririn mendengarkan firman Tuhan yang akan mengajarkan kita bagaimana seharusnya sikap kita terhadap kakak atau adik. Nah, sebelum mendengar firman, kita mau angkat pujian.
kitab suci hartaku untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Ayo Om Julius. Alkitab membimbingku. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Adik-adik, sudah siap membaca firman Tuhan? Alkitab sudah di tangan semua? Sudah ya? Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Tante ulangin ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Yuk kita buka sama-sama. Sudah dapat semua? Sudah ya? Sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk berkat-Mu kepada kami setiap hari dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama hendak belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang akan kami dengar hari ini. Engkau berkati Tante Roland supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?
darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan penggembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah firman Tuhan hari ini, adik-adik. Adik-adik, hari ini kita belajar dari 2 orang bersaudara, abang dan adiknya, Kain dan Habel. Siapa di antara adik-adik yang mempunyai abang atau adik? Pasti ada ya yang punya abang atau adik. Bagaimana nih hubungan abang dan adik? Apakah hidup rukun dan saling membantu? Atau malah tidak pernah rukun? Merasa iri kepada abang atau adiknya? Ribut terus. Hal ini tentu membuat hati mama dan papa sedih. Bahkan hati Tuhan juga sedih. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar bagaimana hubungan abang dan adik, yang membuat hati Tuhan sangat sedih. Rasa iri hati yang berkembang menjadi kemarahan dan kebencian merusak hubungan saudara. Kain dan Habel adalah anak-anak Adam. Kain sebagai abang bekerja sebagai petani, dan Habel sebagai adiknya adalah menjadi gembala kambing domba. Suatu hari, Kain dan Habel mempersembahkan hasil pekerjaan mereka kepada Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya pada Tuhan, demikian juga Habel. Dia mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni bagian lemak-lemaknya. Artinya, bagian yang terbaik diberikan Habel sebagai persembahan bagi Tuhan. Tuhan menerima persembahan Habel, tetapi persembahan Kain tidak. Hal ini menyebabkan Kain iri terhadap adiknya Habel. Yang kalau pada ayat 5 tadi kita baca disebutkan, hati Kain sangat panas dan mukanya muram melihat persembahan adiknya Habel diterima oleh Tuhan. Tuhan tahu Kain panas hatinya dan merencanakan yang jahat pada Habel. Tuhan mengingatkan Kain. Yuk kita lihat pada ayat 7, bagaimana Tuhan mengingatkan Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan mengingatkan Kain. Tetapi hati Kain sangat panas dan dia tidak mau mendengarkan Tuhan. Rasa iri yang berkembang menjadi kemarahan dan kebencian menimbulkan perbuatan jahat. Yang menyebabkan, adik-adik udah tahu, Kain membunuh adiknya Habel. Dan Tuhan mengetahui perbuatan Kain. Tuhan merasa sedih dan marah. Dan Tuhan menghukum Kain. Yuk kita lihat ayat 12. Seperti apa sih hukuman Tuhan? Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan penggembara di bumi. Meskipun Tuhan menghukum Kain, adik-adik, tapi Tuhan juga sangat mengasihi Kain. Dan Tuhan terus memelihara hidup Kain. Adik-adik, dari sebuah rasa iri yang dibiarkan berkembang menjadi marah dan benci, merusak hubungan saudara, menyebabkan abang dan adik hidup tidak rukun. Nah, adik-adik, tadi Tante sudah tanya juga nih, apakah adik-adik pernah merasa iri kepada abang atau adiknya? Tante kasih contoh ya, misalnya gini. Ada 2 orang bersaudara, kita sebut aja biar gampang, abang dan adik namanya. Saat pembagian rapot, nilai-nilai adik bagus-bagus semua. Sementara nilai abang kurang bagus. Papa dan mama memuji-muji adik. Adik hebat, adik luar biasa. Tetapi abang tidak diacuhkan, tidak dipedulikan. Abang yang melihat adiknya sangat dipuji papa mamanya, merasa marah, merasa iri, dan merasa papa dan mamanya lebih sayang pada adik. Pilih kasih kepada adiknya. Sehingga apa yang terjadi? Abang menjadi benci kepada adiknya. Karena marah dan bencinya, abang berencana merusak mainan adiknya. Biar tahu rasa, kata abang dalam hati. Abang sudah merencanakan hal yang jahat pada adiknya. Tapi kemudian abang ingat adik-adik bahwa adik adalah saudaranya. Roh Kudus bekerja dalam hati abang, mengingatkan terhadap adik harus saling mengasihi, harus hidup rukun. Abang kemudian berdoa kepada Tuhan, meminta damai sejahtera, kasih dalam dirinya, sehingga abang tetap bisa mengasihi adiknya. Luar biasa ya adik-adik. Abang merubah rasa iri menjadi kasih dan dia memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Abang tetap hidup rukun dengan adiknya dan saling mengasihi. Bagaimana nih dengan adik-adik? Yuk adik-adik, hari ini kita belajar. Apabila di hati kita ada rasa iri, dengan pimpinan Roh Kudus, kita mau merubah rasa iri itu menjadi rasa kasih. Kita mau hidup rukun dengan abang
dan adik kita. Sehingga kita memperoleh damai sejahtera. Masih ingat ya adik-adik karakter buah roh? Kasih dan damai sejahtera adalah 2 dari berapa? Ada berapa karakter buah roh? Iya, dari 9 karakter buah roh. Kita hidup rukun dengan abang dan adik kita. Seperti perintah Tuhan pada kita, kasihilah seorang terhadap yang lain. Perintah ini adik-adik terdapat pada Yohanes 15 ayat 17. Yuk kita sama-sama lihat. Yohanes 15 ayat 17. Ini merupakan ayat hafalan kita. Yuk, udah dapat adik-adik? Yohanes 15 ayat 17. Udah dapat ya? Mari kita baca sama-sama mulai dari alamatnya ya. Tante hitung. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita harus mengasihi orang lain. Gak panjang ya ayat hafalannya, pendek aja. Adik-adik pasti mudah untuk menghafalkannya. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Dari alamatnya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itu adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita semua. Bisa ya adik-adik untuk kita melakukannya? Tante Roland yakin, pasti bisa. Amin. Nah adik-adik, nanti kita akan sama-sama akan saksikan bagaimana kelanjutan role play kita. Apakah abang dan adik akan tetap hidup rukun? Kita saksikan sama-sama ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami sungguh-sungguh mau belajar Bapa untuk apabila ada iri dalam hati kami kepada saudara kami, apakah itu abang kami atau adik kami, biarlah kami bisa menguasai hati kami supaya kami bisa merubah iri itu menjadi kasih dan kami memperoleh damai sejahtera. Kami mau Bapa hidup rukun bersama saudara kami, abang dan adik kami. Sehingga kami menjadi keluarga yang hidup rukun, penuh kasih dengan sesama. Bapa, Engkau ampuni kami apabila kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, ada yang sedang bermain-main atau tidak mendengarkan dengan baik. Kiranya Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kakak, ayo kita main bareng. Main gak ya? Teman-teman, aku main gak sama adikku? Main ya? Aku harus tetap sayang sama adikku. Aku tidak boleh marah dan iri kepada adikku. Teman-teman juga ya? Adik, yuk kita main. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, Tante Becky. Ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau selalu saling mengasihi, selalu rukun dengan kakak, dengan adik, dan dengan semua orang. Nah, kita mau mengasihi semua orang seperti Tuhan mengasihi kita. Ayo adik-adik, kita naikkan pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Ya, lihat ini Tante Ririn bawa apa? Adik-adik masukkan uang persembahannya di dalam amplop. Dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian, kasih-Nya seperti sungai. Ayo Om Julius. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Iya, doa persembahan hari ini akan dipimpin oleh teman kalian, Sere dari kelas ATC. Kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bawa persembahan ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah dan jadikanlah kami sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya Sere sudah memimpin doa persembahan pada hari ini. Nah, adik-adik yang mau melayani Tuhan dengan memimpin doa di dalam ibadah anak, boleh loh daftar ke tante atau om di kelasnya masing-masing, nanti akan dijadwalkan ya. Tapi, nah ini Tante Ririn, kalau kurang oke videonya, kalau harus diulang jangan semangat ya, jangan patah semangat. Harus tetap semangat untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Betul. Setuju ya adik-adik ya? Oke, sekarang Tante Ririn kita mau beraktivitas. Yeay. Aktivitasnya apa Tante Becky? Nah, aktivitasnya kita akan membuat rangkaian gambar orang yang tidak terputus. Nah, lalu tuliskan nama-nama anggota keluarga di dalam gambar itu, Tante. Jadi seru banget tuh. Misalnya kayak mama, papa, kakak, nama adik. ya namanya Oke. ya, nama mama, papa, terus kakak siapa gitu ya. Terus melakukan perbuatan kasih. Waduh, kepada setiap anggota keluarga. Misalnya, buatin aku teh dong, Kak. Jadi kita menuliskan perbuatan kasih yang kita lakukan kepada anggota keluarga. Terus ya, kalau lainnya. papanya bilang, buatkan aku kopi dong, Dek. Pak harus mau, buatkan aku susu dong, Iya, gitu kan. iya. Nah, atau mengambilkan kue, atau memeluk, dan lain-lain. Ya, setuju ya? Seru nih pasti Seru, aktivitasnya. pasti. Iya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai nih. Tapi sebelumnya nih, Tante Becky seperti biasa ya, kita ajak adik-adik untuk melihat tayangan video pesan-pesan berikut ini. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jangan pergi-pergi dulu. Jika terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan,
rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Jaga kesehatan juga dengan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Pergunakan gadget adik-adik dengan baik dan bijak. Kita jaga kesehatan mata kita dan tidur yang cukup. Terus berdoa adik-adik untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Dan juga doakan agar adik-adik, mama, papa, kakak juga selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian setiap hari atau mendengar renungan audio Shema yang dikirimkan kepada mama atau papa di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, Tante mau ingetin sekali lagi nih, Tante Becky juga ya. Ya. Karena tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, kita mau ingat, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup rukun dengan kakak, adik, atau anggota keluarga yang lain. Dan kita juga mau mengasihi mereka sama seperti Tuhan juga mengasihi kita semua. Nah, sekarang Tante mau ajak kita untuk menutup ibadah dengan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh berlangsung pagi hari ini. Terima kasih untuk sukacita kami memuji Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk kami mau terus belajar mengasihi kakak, adik, ataupun juga anggota keluarga kami yang lain. Kami mau hidup rukun bersama dengan mereka, sama seperti Tuhan juga mau mengasihi mereka. Tuhan tolong pimpin kami, supaya kami mau terus melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk sepanjang 1 minggu ke depan, supaya Tuhan tetap menyertai dan memelihara kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tante, ini nih Tan untuk kamu aja nih. Wah beneran nih Tante Becky. Iya, aku kan sayang sama kamu. Yeay, aku dapat kamu. Terima kasih Tante Becky. Iya, aku sayang. Terima kasih. Merapikan meja untuk makan.
inian apa buat rak-rak itu. Nih kita coba deh pasang deh. Ini nanti kita bisa buat taruh pot, tapi jangan sampai jatuh ya. Nah, gitu. Nah satu lagi nih. Tuh, hati-hati. Nah, ini. Nah, pegang ya. Oke, terima kasih Esther. Sama-sama. Kita buka dari Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Memang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan dari orang, bisa 12 ranjang. Sing haleluya, sing haleluya. My Jesus is alive forevermore. Haleluya, sing haleluya. My Jesus is alive. Tuhan Yesus juga yang mau kasih nanti pada saat UTS bisa adik-adik tenang, bisa mengerjakan soal dengan baik. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus selalu menjagai adik-adik sekalian supaya rajin belajar dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. ATA yang sedang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau berkati obat-obatan, makanan yang dan makanan minuman sehingga mereka boleh sembuh. Dan kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih setiamu. Kami boleh berkumpul hari ini. tangannya bikin lock, ayo.